Oke, teman-teman semuanya, kita balik ya. Ini bisa ID di malam hari ini. Jadi di live sebelumnya kita kenalan dengan saya di Penyebas. Teman-teman delay ya, videonya delay ataupun suaranya delay. Jadi saya ulang dari saya ini di malam hari ini. Selamat bergabung di sesi ini bisa ID. Di hari 25 September 2024 dan domisilinya Jawa Barat ya. Sebelum kita mulai sesi ini di pagi ini, banyak nama dan misinya supaya kita bisa kenalan. Oke, putus-putus ya masih teman-teman semuanya. Di teman-teman yang lain masih putus-putus atau sudah jelas? Boleh dibantu dijawab di kolom komentar ya. Oke, Pak. Di Pak Budi apakah aman nih? Karena Pak Budi sudah bergabung. Kita cek dulu jaringan saya sambil nungguin teman-teman yang lain untuk jawab ya. Di teman-teman yang lain sudah bergabung, apakah suara saya masih putus-putus atau video saya delay atau terputus-putus juga? Boleh dibantu dijawab ya di kolom komentar. Oke, dari Pak Roy udah jelas ya. Oke, di teman-temannya juga udah jelas, berarti sudah aman ya teman-teman semuanya. Oke, tapi sebelum kita mulai ke sesi Business Q&A di malam hari ini dan tanya jawab pastinya nantinya kita mau kenalan dulu yuk sama Business ID. Business ID merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya Business ID. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Business ID di Play Store ataupun App Store secara gratis. Buat teman-teman yang saat ini mengalami kendala nih dalam akses ataupun download aplikasi Business ID, teman-teman masih bisa akses aplikasi Business ID lewat websitenya Business ID ya. Nah, saat ini kita sedang ada pemeliharaan nih untuk aplikasi Business ID sementara waktu. Jadi teman-teman bisa akses website terlebih dahulu ya lewat Business ID, business.id, sorry. Oke, nah selain itu teman-teman juga bisa ikut pembelajaran gratis lainnya nih dari Business ID. Kita punya Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang diadakan 2 kali dalam 1 minggu, di hari Senin malam bersama Pak Baskoro Hadi dan di Rabu malam bersama Pak Budi Isma seperti kegiatan kita di malam hari ini ya. Atau Business Planners juga bisa mengikuti kegiatan Business Forum via Zoom nih yang akan hadir kembali pada Sabtu 28 September 2024 di jam 10 pagi sampai 11.30 pagi, 11.30 siang di teman-teman semuanya bersama Bu Evita Hadis yang merupakan independent HR coach dan certified coach berpengalaman, juga didampingi Pak Budi Isman ya, yang merupakan expert berpengalaman selama 30 tahun di banyak multinational company. Mereka akan berbagi insight nih seputar mengelola SDM di tengah pertumbuhan pesat, dan teman-teman nantinya akan belajar di dalam Business Forum ini seputar membangun budaya kerja yang mendukung, meningkatkan produktivitas karyawan dan tim yang ada, sampai membangun sistem nih untuk pengelolaan SDM yang lebih tepat dan lebih baik lagi. Nah, teman-teman yang nggak mau ketinggalan untuk ikut sesi Business Forumnya, teman-teman bisa langsung daftarkan diri dengan klik link pada bio Instagram business.id di menu daftar Business Forum ya. Atau teman-teman bisa bisa juga cek detailnya di feed Instagramnya business.id ya. Nah, Dex Business ID juga punya program offline nih buat business planners yang butuh pelatihan untuk merekrut karyawan yang tepat, memotivasi tim yang sudah ada, dan mempertahankan tim yang ada untuk menciptakan bisnis yang lebih profitable, sustainable, dan growing pastinya. Anda bisa bergabung di workshop HR Management for Entrepreneurs nih. Dalam program ini, Anda akan belajar lebih dalam sekaligus praktik seputar pengelolaan SDM untuk mendukung strategi bisnis, strategi pengelolaan SDM yang terintegrasi sampai ke perencanaan SDM teman-teman semuanya. Catat tanggalnya ya, untuk workshop HR Management for Entrepreneurs akan dilaksanakan di tanggal 7 sampai 8 Oktober 2024 di Hotel Arya Duta, Jakarta. Oke teman-teman semuanya, kita undang untuk Pak Budi bergabung ke room di malam ini. Teman-teman yang sudah gabung boleh yuk drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Malam Pak Budi. Malam Raisa. Apa kabar? Malam Pak. Yes, maaf ya Pak, sebelumnya tadi ada kendala nih Pak dalam jaringan saya, jadi di teman-teman ada sedikit terputus-putus, jadi saya mulai ulang nih sesi Business Q&A di malam hari ini. Gimana kabarnya Pak? Baik. Apa namanya? Selamat datang ya tuh teman-teman yang sudah hadir ya. Karena topik malam ini mungkin mudah-mudahan menarik ya. Karena di Instagram saya banyak sekali yang mau ya gabung malam ini kita diskusi mengenai ekonomi sekarang. Sekaligus juga dampaknya untuk bisnis teman-teman semuanya. Malam Yuli, apa kabar nih? Ya halalin gitu. Ya bagus-bagus sih.
Tetap sibuk seperti biasa. Kemarin dari Surabaya, tadi dari Bogor, besok ke Bandung, sebelumnya kemana lagi ya? Saya juga nggak ingat. Udah jalan tiap hari soalnya. Ya, tugas Yes. membantu teman-teman gitu ya di seluruh Indonesia. Yes, oke teman-teman semuanya. Walaupun Pak Budi sibuk ya teman-teman semuanya ngebantu bisnis planners lainnya, tapi Pak Budi masih tetap semangat nih untuk ketemu kita di sesi bisnis Q&A di malam hari ini untuk berbagi ilmu gratis ya Pak. Tentunya nantinya teman-teman bisa catat nih tips-tips penting dari Pak Budi yang akan dibagikan di malam hari ini. So teman-teman semuanya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Budi ya, malam hari ini kita sudah punya insight nih yang akan dibagikan oleh Pak Budi, yaitu seputar ekonomi Indonesia sedang demam, apa yang UMKM harus lakukan. Nah, business planners, kita tahu ya kondisi ekonominya Indonesia, negara kita ini sedang demam ya teman-teman semuanya. Walaupun lagi sakit, tapi tentunya pasti ada ya Pak tips ataupun langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan supaya teman-teman nggak down juga, nggak terdampak juga. Jadi teman-teman tentunya didengerin insight di malam hari ini, teman-teman boleh siapin pertanyaan sambil dengerin insight, atau teman-teman sudah punya pertanyaan, nanti boleh drop pertanyaannya ya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Kita mulai dengan sesi sharingnya terlebih dahulu. Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih Raisa. Selamat malam semuanya businesspreneurs ya yang sudah hadir ya. Thank you ya sudah datang. Walaupun dalam kesibukan tentunya hadir malam ini bersama teman-teman jadi kesenangan sendiri ya. Oke, topik malam ini sebetulnya adalah seputar situasi ekonomi Indonesia ya yang ada orang yang bilang itu lesu, ada yang bilang lagi menurun, ada yang bilang juga ini pertanda mau krisis atau tidak gitu ya. Tapi yang lebih penting itu kan sebetulnya dampaknya ke kita ya para entrepreneurs ya para businesspreneurs di seluruh Indonesia, apa sih dampaknya situasi sekarang. Nah juga teman-teman mungkin merasakan hal-hal yang mungkin berbeda-beda ya di setiap bisnis masing-masing. Jadi mungkin teman-teman bisa juga kasih komen nantinya gitu ya situasi dari teman-teman sendiri. Nah, mungkin topik malam kita ini ya kalau misalnya kita anggap ekonomi Indonesia ini ya tidak baik-baik saja gitu ya atau alias demam misalnya ya. Lalu apa sih yang dampaknya ke kita sebagai pebisnis ya, terutama tentunya saya bicara pebisnis yang skalanya masih kecil dan menengah dulu ya, karena saya tidak bicara mengenai bisnis-bisnis yang besar dulu gitu. Dampaknya ke teman-teman yang hadir malam ini apa sih dan kemudian setelah itu apa yang mungkin bisa kita lakukan ya untuk memitigasi mungkin dampak negatif kalau situasi sekarang ini dampaknya negatif ke kita. Tapi mungkin sebelumnya Raisa mungkin kita coba aja ya teman-teman yang sudah hadir ya kalau boleh nih ya. Saya mau tanya aja situasi di bisnis teman-teman masing-masing ya dibandingkan tahun lalu ya situasi sekarang ini apakah stagnan saja atau masih bisa tumbuh dengan baik atau malah menurun? Nah, boleh coba kalau bisa ditulis di komentarnya, di kolom komentar ya. Situasi teman-teman bagaimana nih? Mungkin kita cek dulu ya pulsanya istilahnya pulsa bisnis masing-masing gitu ya. Gimana teman-teman Oh, ya situasinya dibandingkan dengan tahun lalu ya atau mungkin dibandingkan 6 bulan yang lalu ya. Oke. Penurunan penjualan katanya ketika cuaca cerah. Yudi masih bisa tumbuh. Nah, ini kan Fruta Gelato ini kan ya. Luar biasa ya, Bali dan kawan-kawan. Oke, siapa lagi nih? Coba. Ya, tadi ada yang menurun, ada yang masih bisa tumbuh. Oke, ya, bergerak turun ya, boleh banget ya. bagus. Nah ini Bagus. Hmm. Oke, dari bagus Ya, bergerak turun nih Pak. sejak Lebaran Yuli Sejak Lebaran Pilpres stagnan, perusahaan besar-besar yang jadi klien banyak yang batuk-batuk bayarnya. Si Oke, Amin, properti masih tumbuh. Oke, bisnisnya kayaknya properti. Oke, Adiwena stagnan, cenderung turun. Oke, siapa lagi nih yang mau kasih? Artinya jujur aja, kan kita sambil belajar nih ya situasi ini kan ya. Stagnan, Pak cenderung turun, Andi ya, PRST ya, Andi Pristi ya. Oke. Jadi kalau dilihat dari situ Lufti malahan menurun 50%, pembayaran juga lama. Widi, wah Widi Ciamis ini turun juga ya fashion ya. Oke, fashion Widi turun. Oke. Nah,
Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari tadi ya survei kecil-kecilan kita lah ya bersama teman-teman ya. Kalau dilihat dari apa namanya dari jawaban itu mungkin ya lebih dari 50% itu menurun gitu ya. Ada tadi itu ya Fruta Gelato di Bali dan tentunya bukan di Bali aja ya, dia punya cabang juga di mana-mana. Kayaknya bisa naik malahan ya. Ada yang stagnan gitu ya kalau kita lihat ya. Nah, jadi sebetulnya mix ya, tapi kalau dilihat kecenderungannya itu banyak teman-teman yang merasakan kayaknya kok cenderung turun, Pak, atau sedang dalam posisi menurun gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya ekonomi kita kondisi sekarang ya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pemerintah, data dari kementerian, data dari ya yang kredibel lah ya. Ya saya coba rangkumkan gitu ya. Kalau dilihat dari secara makronya ya, kalau Anda yang pernah belajar Smart Business Map ya, maka ada pertanyaan nomor 5 itu biasanya pertanyaannya adalah apa sih apa dampak dari faktor-faktor yang mempunyai dampak negatif atau positif di luar sana yang tidak bisa kita kontrol. Nah, ini salah satunya adalah situasi ekonomi ini kan ya, situasi ekonomi ini nggak bisa kita kontrol kan gitu ya, makronya gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat secara makro dari laporan pemerintah misalnya ya, kan masih tumbuh itu ya sekitar 5%-an gitu ya. Tapi kalau kita bedah kembali ya, kalau saya lihat data-data yang ada, kita bedah kembali, pertumbuhan itu gitu ya, lebih banyak ditopang karena belanja pemerintah. Kalau saya lihat ya, nanti bisa Anda cek sendiri. Nah, biasanya pertumbuhan ekonomi itu yang cukup bagus itu biasanya adalah konsumsi masyarakat gitu ya. Karena selama selama ini ya konsumsi masyarakat itu yang membuat bisnis atau apanya ekonomi kita itu stabil ya. Karena masyarakat bisa belanja, mengkonsumsi barang, produk atau apapun yang mereka butuhkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat data dari pertumbuhan tadi ya, seperti katakan, walaupun kita tumbuh nih, gitu ya, 5%-an itu, tapi ternyata lebih karena adanya dorongan dari belanja pemerintah. Nah, apakah itu bagus atau tidak? Ya, mungkin dalam situasi tertentu dibutuhkan itu, karena kalau nggak bisa tumbuh kan gitu. Karena ternyata dari konsumsi masyarakat itu sendiri tidak terlalu tumbuh, justru malah stagnan gitu ya. Nah, itu salah satu istilahnya saya itu adalah kualitas dari pertumbuhan ekonomi itu tidak mendukung ya, mendukung dan punya dampak tentunya ke bisnis-bisnis seperti bisnisnya teman-teman yang hadir malam ini gitu ya. Itu satu gitu ya. Kemudian yang kedua data yang sering kita mungkin lihat ya atau dengar mungkin ya itu adanya apa namanya jumlah dari apa namanya itu masyarakat kelas menengah misalnya berkurang selama 5 tahun ini hampir 9 jutanya kan itu. Nah, benar atau tidak tentunya pemerintah yang tahu data itu, tapi pemerintah sendiri mengakui bahwa ada penurunan jumlah masyarakat kelas menengah. Nah, padahal untuk ekonomi kita bisa tumbuh terus-menerus, sekarang ini paling banyak itu sebetulnya adalah mesinnya itu dari kelas menengah gitu ya, yang hampir 45 jutaan kalau nggak salah itu ya. Jadi kalau itu dari misalnya saya nggak ingat angka persisnya, misalnya 45 juta kalau dikurangi misalnya 9 jutaan berarti ada kelas menengah yang tadinya masuk kategori kelas menengah sekarang nggak lagi turun malah ya kastanya gitu ya. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya nanti jumlah orang yang mampu mungkin mengkonsumsi yang lebih banyak itu menurun gitu ya. Nah, berarti dampaknya apa ke kita? Ya mungkin dampaknya ada juga sih ke bisnis-bisnis kita, yang bisnis-bisnis kecil menengah, UMKM dan segala macamnya. Lalu yang ketiga gitu ya, kalau kita lihat lagi data makro ya, makroekonominya ya, nanti mungkin teman-teman bisa lihat sendiri dan cek gitu ya. Suku bunga dari acuan dari Bank Indonesia memang ada penurunan kemarin itu. Biasanya sudah cukup tinggi gitu. Nah, itu biasanya itu ya strategi pemerintah itu terutama Bank Indonesia misalnya ya mempertahankan tingkat suku bunga tinggi itu sebetulnya untuk
mengurangi inflasi gitu ya. Nah, tapi faktanya sekarang ini justru malahan sudah 4 bulan berturut-turut nih data berikutnya ya, yang dikatakan para ekonomis ya, para apa namanya ya, orang-orang yang jago makroekonomi itu mengatakan bahwa 4 bulan berturut-turut sebetulnya indeks harga konsumen atau inflasinya kita itu justru menurun gitu ya. Jadi artinya deflasi selama 4 bulan berturut-turut ya. Nah, itu pertanda apa sih kan itu ya? Nah, itu mungkin salah satunya adalah, bukan satu-satunya, itu pertanda memang daya beli masyarakat melemah sehingga karena tidak bisa belanja, tidak bisa apa ya, mengkonsumsi, maka tentunya supply-nya mungkin melebihi dari demand-nya. Demand-nya kan berkurang nih. Nah, biasanya gitu ya, kalau demand itu berkurang, ya tentunya banyak teman-teman terpaksa harus kasih diskon atau turunkan harga dan segala macam. Sehingga banyak sekali penurunan-penurunan harga gitu. Biasanya penurunan harga itu mungkin terjadi setelah Lebaran, karena sebelum Lebaran itu biasanya naik harga baru itu. Tapi ini kan sudah 4 bulan berturut-turut nih turunnya. Jadi itu mungkin indikator juga, karena yang mengatakan bahwa mungkin daya beli lemah sehingga demand berkurang. Karena demand berkurang, ya teman-teman lah ya teman-teman punya bisnis misalnya, mungkin caranya kita untuk supaya orang mau beli, kita kasih diskon lah, kita turunkan harga dan segala macam. Sehingga secara rata-rata terjadi deflasi malah ya, bukan inflasi. Jadi kebalikannya gitu ya. Nah, eh, apalagi data misalnya yang bisa kita lihat kembali ya. Mungkin PHK misalnya itu sudah sering sekali kita lihat ya di Instagram ya dan segala macam. Wah, PHK di ini segala, terutama di sektor manufaktur gitu ya. Nah, ini juga tercerminkan di yang namanya PMI Manufacture atau PMI Index namanya ya. PMI itu adalah apa ya, Purchasing Manager Index ya. Itu adalah sebuah ukuran ya dari apa namanya ya, pergerakan perusahaan-perusahaan manufaktur. Jadi kalau PMI indeksnya itu biasanya itu di atas 50 itu cukup sehat. Nah, ini sudah di bawah 50 gitu ya. Dan sudah menurun 2 bulan berturut-turut. Nah, mungkin karena bukan produktivitas, mungkin karena produksi berkurang gitu ya. Karena permintaan berkurang, produksi dikurangi. Karena produksi dikurangi, tentunya kalau bebannya tetap ya tentunya dia rugi ya. Makanya ya nggak salah juga sih ya, artinya kalau mereka nggak mampu lagi membayar karyawannya segala macam, bisa jadi terjadi PHK. Jadi ini imbas dari semua data-data yang kita lihat tadi itu gitu ya. Belum lagi, ini baru yang tahun ini nih. Belum lagi tahun depan nih. Tahun depan nasib kita bagaimana? Kan itu pertanyaannya ya. Nah, tahun depan tuh misalnya yang teringat saya itu, wah, pemerintah mungkin akan menaikkan PPN dari 11 menjadi 12% gitu ya. BPJS bakal naik gitu ya. Jadi sedangkan permintaan menurun. Jadi ini double double misalnya double whammy gitu ya. Kalau dipukul itu sudah 2 kali, itu pipi kanan dan kiri itu dipukul gitu. Nah, oke, jadi itu bad news lah ya, bad newsnya ya. Tapi good newsnya apa sih kan? Good news tadi itu, good newsnya sebetulnya kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga, sebetulnya nggak terlalu jauh-jauh amat. Justru malah kita mungkin termasuk salah satu negara yang masih oke lah ya, mungkin nggak jelek-jelek amat ya, tapi juga nggak bagus gitu ya. Karena dampak dari ekonomi global itu juga ada ke kita. Misalnya permintaan ekspornya kita berkurang ya karena mereka sendiri juga kesulitan ya ekonominya mereka. Sehingga kalau kita kurang ekspornya kita, ya dana kita berkurang masuknya ya. Dan segala macamnya lah ya. Jadi artinya, jadi secara keseluruhan memang ekonomi kita ini lagi demam lah istilahnya ya, demam ya, demam dan lesu gitu ya. Walaupun secara kasat mata seolah-olah tumbuh gitu, tapi pertumbuhannya, kualitas dari pertumbuhan ekonomi kita itu bukanlah dari konsumsi masyarakat, tapi lebih banyak dari
istilahnya itu belanja pemerintahnya supaya menjalankan roda ekonomi. Jadi nggak salah juga sih pemerintah melakukan itu gitu. Itu normal aja. Seperti di Amerika juga dia akan mengeluarkan uang ya untuk dibelanjakan supaya ekonomi itu bisa tumbuh. Tapi itu yang tidak organik istilahnya itu dipaksakan kan ya karena situasinya gitu ya. Nah, nah kita sekarang ini bagaimana nih dampaknya ke kita? Nah, teman-teman kan sudah dibuat mini survei ini ya. Mini survei tadi itu kalau dilihat dari teman-teman jawabannya itu ya hampir mayoritas dan lebih dari 50% mengatakan stagnan dan menurun ya. Nah, jadi dari sisi kita apa sih yang mungkin harus kita lakukan? Itu mungkin pertanyaannya kan itu ya. Nah, teman-teman yang sudah pernah mungkin ya lihat live-nya kita ya di bisnis.id, ikut Zoominarnya kita atau bisnis forum ya, atau mungkin pernah belajar Smart Business Map baik yang online maupun Smart Business Map Advance yang offline pun sebetulnya dengan 12 pertanyaan yang ada di Smart Business Map itu teman-teman bisa mencek kesehatan bisnis teman-teman sendiri ya. Sebetulnya itu salah satunya ya, tapi saya tidak akan bahas itu ya. Karena teman-teman kalau mau ya silakan yang sudah belajar ya, tapi kalau yang belum bisa belajar ya di bisnis.id baik yang offline maupun online-nya. Nah, jadi mungkin apa namanya tips ya, mungkin tips lah dikatakan tips ya. Nah, tips dari saya dengan situasi seperti ini, apakah situasinya teman-teman tadi itu lagi stagnan atau lagi menurun, malah tadi itu fruta gelato malah tumbuh gitu ya. Tetap lakukan cek kesehatan bisnisnya secara rutin gitu ya. Jangan biarkan Anda sendiri tidak tahu bisnis Anda sehat atau tidak gitu ya. Nah, jadi yang pertama sekali mungkin kalau saya sih ya punya apa namanya, saya akan menasihati advice teman-teman. Pertama lihat kategori bisnis kita itu. Jadi tadi itu misalnya fashion ya, Widi tadi itu fashion, setahu saya hijab misalnya ya, itu menurun. Nah pertanyaannya adalah apakah semua bisnis fashion itu menurun gitu ya. Jadi kita lihat kategorinya dulu. Tadi misal Fruta Gelato mungkin masuk ke kategori apa tuh makanan ya misalnya ya, es krim atau gelato misalnya ya. Nah, apakah itu menurun atau tidak? Atau perumahan tadi ada katanya naik ya. Apakah perumahan itu naik semua atau lebih banyak turunnya atau stagnannya? Jadi di mana bisnis kita? Ya, dan apa bisnis kita cek dulu itu. Jadi contohnya gini, kenapa kita cek itu ya? Katakanlah kita bisnisnya fashion ya. Ya. Tiba-tiba kalau kita lihat misalnya secara umum fashion itu lagi turun dan stagnan atau turun. Tapi kok kita bisa tumbuh? Nah, kan gitu ya. Oh, berarti mungkin ada sesuatu yang bagus ya, yang bisa kita lakukan atau yang sudah kita lakukan yang membuat kita berbeda dengan orang lain yang kebetulan stagnan dan turun. Atau tadi itu, kalau misalnya ya makanan dan minuman lagi turun misalnya ya, tiba-tiba kita sendiri yang naik gitu ya. Oh, bagus dong. Atau kebalikannya, justru malahan kategori itu lagi naik, kita yang turun. Ya, berarti mungkin kita yang punya masalah kan gitu ya. Nah, tapi yang lebih penting kan kita harus bersikap positif dulu ya. Kita harus sikap positif dulu ya. Mulailah dari melihat kategori kita di mana kita bermainnya ya, apakah kita di fashion, misalnya di personal care, skincare, apalagi properti ya, food and beverage, makanan, kuliner, apapun itu ya, atau jasa misalnya tadi itu halalin misalnya ya, Yuli ya di jasa ya. Nah, kategori kita itu lagi menurun, stagnan, atau naik. Nah, bandingkan dengan kita sendiri. Nah, kalau kita kebalikannya dari tren umumnya, berarti ada yang salah atau ada yang bagus. Ya, tadi contohnya, kalau trennya kuliner lagi turun, kita sendiri naik, berarti kita anomali tapi bagus gitu. Nah, kebalikannya juga begitu. Kalau kategori bisnis kita itu lagi naik, yang lainnya naik, kita turun, berarti anomalinya kita kan gitu ya. Nah, jadi pertama ya sifat kita ya harus positif dulu ya. Lalu lihat nih kondisi kita ya. Nah, baru setelah itu tentunya kita ini kan prinsip dasar dari problem solving ya. Ya, jadi kan berarti ada problem dong kita sekarang ini kan itu ya.
Nah, bisa jadi tadi itu memang kategori kita, misalnya Widi, katakanlah fashion itu lagi turun gitu ya. Nah, kita juga turun. Oke, berarti apakah kita normal atau tidak? Ya normal mungkin, normal karena orang lain turun, kita turun. Cuman kan kita tidak mau turun dong, kan gitu ya. Ya kalau bisa orang lain turun, kita tidak gitu. Nah pertanyaannya, bisa nggak orang lain turun, kita nggak? Ya bisa, ya, bisa banget ya. Ya kan saya juga selalu cerita tuh di kelas-kelas saya ya, di workshop saya pun, kan kalau kategori itu menurun dan menyusut, apakah kita bisa tumbuh? Masih bisa tumbuh? Bisa. Caranya bagaimana? Memakan market share orang lain. Itu caranya kan itu ya. Jadi artinya kalau kue itu mengecil ya kita harus lebih agresif memakan kue orang lain kan itu ya. Nah, itu mungkin salah satu contoh kenapa pada saat misalnya kategori bisnis kita ya itu menurun, kita masih bisa naik kan itu ya. Jadi contoh tadi tuh Fruta Gelato ya, Yudi tadi itu ya di Bali. Bisa jadi misalnya ice cream, minuman dan segala macam itu turun misalnya, tapi dia bisa naik. Nah, kalau dia bisa naik berarti dia memakan kue orang lain kan itu. Nah, cuma pertanyaannya adalah kok bisa dia makan kue orang lain? Apa yang dilakukan kan itu. Nah, jadi pertama itu dulu ya. Itu dulu ya mungkin yang harus dilakukan. Jadi nah, yang kedua dalam situasi ini saya tidak akan mengatakan resesi ya. Ya, kalau resesi itu ya kalau kan tadi ada itu pertanyaannya apakah ini pertanda resesi? Definisi resesi itu setahu saya itu kalau ekonomi kita itu kontraksi atau minus bukan tumbuh gitu ya berturut-turut kalau nggak salah 2 bulan ya kalau nggak salah apa 2 kuartal atau 2 bulan ya 2 kuartal berturut-turut misalnya ya. Nah, itu mungkin sudah tanda-tanda resesi. Tadi kita belum ya, tidak tanda-tanda resesi, tapi lagi demam nih. Nah, kalau kita nggak perbaiki demam, kita nggak minum obat, bisa-bisa demam ini bisa menjadi sakit beneran kan gitu ya. Nah, tapi itu kan secara umum. Nah, pada umumnya ya, Raisa ya, tadi saya juga lagi mentoring ya sama sama teman-teman ya dengan Pak Baskoro. Kemarin saya juga mentoring di Surabaya dengan Mas Taufan gitu ya dan banyak. Jadi dari yang teman-teman yang kita pantau, kita mentor, kita advice dan segala macam itu mix juga. Justru malah banyak sekali teman-teman itu yang tumbuhnya luar biasa kan itu ya. Bisa tumbuh 100%, ada tumbuh 200%. Berarti apa kan itu ya? Ada yang bisa kita lakukan. Nah, secara prinsip dulu nih, makanya saya bilang tadi itu kita harusnya kalau kita yang masih kecil ini harus berpikir positif dulu. Kenapa kita harus berpikir positif kan itu ya? Kalau kita masih kecil, ya, makanya kita pelajari kategori bisnis kita itu seperti apa. Dan kalau misalnya kita paham besar pasarnya kategori kita itu, maka kita akan kaget sendiri bahwa kita itu mungkin sangat kecil. Nah, kalau bisnis kita masih sangat kecil dibandingkan dengan pasarnya yang terbuka itu, gitu ya, maka artinya kesempatan untuk tumbuh walaupun kategori itu sendiri menurun, tapi karena kita masih kecil, harusnya masih bisa tumbuh kan itu. Nah, beda dengan perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Kalau misalnya perusahaannya sudah 1 triliun, 2 triliun, nah itu memang lebih sulit kan itu ya. Tapi kalau kita masih 1 miliar, 10 miliar, ya 100 miliar, harusnya itu ya, masih memungkinkan untuk kita tumbuh walaupun kondisinya menurun. Nah, ini yang harus dipelajari oleh teman-teman kan triknya bagaimana sih? Dan faktanya ya baru dari Bogor saya dari Surabaya kemarin, kemudian dari Jogja ya. Dari Bogor, Semarang, Jogja ya, kemudian dari mana lagi? Saya sendiri nggak ingat. Besok saya ke Bandung. Jadi dari teman-teman yang kita bantu ini mereka tumbuh semua gitu. Tumbuh semua gitu. Kategorinya beda-beda gitu. Beda-beda, ada yang fashion, ada yang personal care, ada yang apalagi tadi itu ada yang properti, ada yang kuliner gitu ya. Banyak. Nah, faktanya anak saya sendiri juga yang berbisnis kuliner walaupun ada juga yang mengatakan Pak kuliner lagi turun. Anak saya tiap bulan dia buka tambah cabang terus gitu. Ya, gitu. Dan tumbuhnya itu bukan hanya soal tambah cabang tetapi juga tumbuh juga gitu. Jadi karena dia masih kecil gitu awalnya kan gitu. Jadi kesempatan kita kalau kecil itu harusnya kalau dicari pertumbuhan harusnya bisa. Nah, saya paham sih eh, yang
teman-teman bisa mengatakan, wah tapi gimana caranya? Nah itulah tadi itu. Pertama, kembali lihat dulu, bandingkan benchmark kita dengan orang lain itu baik seperti apa. Yang kedua, berpikir positif ya, bahwa kita mungkin belum besar-besar amat, padahal pasarnya sangat besar. Artinya apa? Kesempatan kita untuk tumbuh walaupun ekonomi kurang bagus, harusnya masih bisa. Tapi caranya kemudian bagaimana? Nah, supaya kita tidak terjerumus nantinya dalam situasi seperti ini, mungkin bisa membuat kita bangkrut misalnya ya. Ya Yuli ya, ya Mas Bayu Goks ya. Iya betul. Jadi artinya dia tambah terus ya, tambah terus, tambah terus, tambah terus, tambah terus kan gitu ya. Nah, jadi peluang tuh banyak kan gitu ya. Apalagi kita masih bisnis, ya, tapi beda ya kalau teman-teman misalnya bisnisnya sudah 1 triliun, 5 triliun, 10 triliun. Nah mungkin beda lagi nih caranya kita melakukan sesuatu gitu ya. Tapi kalau bisnis kita masih ya di bawah-bawah 100 M, 200 M, 300 M, menurut saya masih bisa. Nah, cuman how to-nya, bagaimana nih caranya kan gitu ya, how to-nya. Jadi tadi itu pertama ya sikap kita dulu dong, positif dong ya. Orang kita masih kecil harusnya banyak peluang dong. Nah, gimana cara? Jadi review dulu nih penyebabnya kita turun tuh apa sih sebetulnya kan itu. Jadi ini sebetulnya konsep problem solving yang sangat standar gitu ya. Nggak ada yang aneh-anehnya, nggak ada yang pakai teori-teori yang dari Harvard atau Stanfordnya nggak ada sama sekali gitu ya. Jadi problem solving dalam tadi sore kita cukup banyak kita diskusi ya dengan Pak Baskoro, dengan teman yang kita bantu ya mentoring tadi itu, banyak soal key isunya apa sih sebetulnya. Nah kita sendiri nggak tahu key isunya apa ini, karena kita taunya turunnya aja, tapi kita sendiri nggak tahu penyebabnya turunnya apa gitu. Jadi bagaimana caranya kita mengobati kalau kita sendiri nggak tahu penyakit kita apa. Jadi kayak dokter lah. Ya, dokter tuh makanya dokter tuh dianalisa dulu, dicek darahnya dulu. Jangan sampai nantinya kita itu penyakitnya sebetulnya panu gitu, tapi dikasih misalnya obat kanker misalnya atau kebalikannya ya. Jadi nggak tepat gitu ya. Nah, jadi pahami penyebabnya apa. Jadi misalnya kan tadi itu ya, apakah memang misalnya tadi itu daya beli kan turun Pak. Oke, daya beli turun. Jadi ini contohnya ya yang saya kasih kemarin itu juga. Saya tanya ini, berapa sih customer Anda yang sudah pernah belanja di tempat Anda? Katakanlah misalnya 10.000. Pasar Anda sendiri berapa jumlahnya kan itu ya? Yang potensi untuk bisa membeli produk Anda. Ada 2 juta yang baru membeli 10 ribu. Ya artinya kan jauh banget kan itu contohnya. Lalu bagaimana kok yang sisanya itu mau diapain itu? Kok nggak disentuh? Nah bagaimana cara menyentuhnya? Apa yang harus kita lakukan? Entah itu komunikasinya mungkin ya, entah itu mungkin produknya mungkin yang harus kita perbaiki ya. Nah jadi yang istilahnya itu adalah next step-nya setelah kita berpikir positif, kita paham kategori kita, kemudian pahami penyebab bisnis kita turun itu apa. Nah, kebalikannya juga tadi ya seperti Fruta Gelato ya Yudi tadi ya di Bali ya. Kalau naik itu ya pertanyaannya sama, kenapa naik kan gitu ya? Kenapa naik gitu? Karena kalau kita sendiri nggak tahu dia naik atau turun, bagaimana kita mereplikasinya gitu ya. Jadi dua-duanya, kalau bisnis kurang bagus kenapa harus kita pahami, kalau bagus pun kenapa, apalagi dalam situasi yang anomalian seperti ini. Nah jadi bedah satu-satu ya. Ya makanya di Smart Business Map itu dengan 12 pertanyaan itu sebetulnya adalah alat untuk teman-teman bisa mencek kesehatannya satu persatu dari 12 pertanyaan itu kan itu ya. Nah, kemudian misalnya contohnya ya, katakanlah kemampuan orang misalnya kan gini ya, kemampuan orang, daya beli orang turun. Nah, apakah kita harus banting harga? Nah, kan kata Januari itu ya. Ya, tapi pertanyaannya adalah, emangnya pasar kita nggak ada lagi kan itu ya? Supaya, artinya tadi itu yang saya tanya, yang customer kita baru 1.000, potensinya 1 juta. Lah, yang sisanya itu nggak ada tuh yang mampu beli. Itu pertanyaan saya kan itu ya. Jadi jangan dulu buru-buru hanya karena dia turun langsung kita banting harga. Pertanyaannya adalah emangnya banting harga itu akan menaikkan penjualan kita? Belum tentu. Iya sih, secara logikanya seolah-olah seperti itu, tapi belum tentu. Banyak juga faktanya teman-teman yang sudah kasih diskon pun
ya salesnya juga biasa-biasa aja, nggak naik-naik banget kan gitu ya. Nah, jadi lebih banyak biaya diskonnya dibandingkan hasil dari diskon yang kita harapkan menaikkan volume kita itu, gitu. Nah, jadi kalaupun tadi juga ada ya, kemarin kita juga diskusi ya 2 minggu yang lalu dengan Pak Bas ya. Mungkin kadang-kadang dalam situasi kalau memang kita merasa juga bahwa pasar kita ini wah udah sempit dan segala macam. Nah, lalu mungkin penurunan daya beli orang dan segala macamnya. Nah, boleh saja ya kita misalnya menurunkan harga, tapi ya, nah ini ada tapinya. Menurunkan harga itu bukan berarti menurunkan harga, tetapi menurunkan nilai yang harus dibayarkan oleh konsumen. Apa artinya itu? Kita tidak menurunkan nilai dari produk dan jasa kita itu, value-nya tetap sama, tapi di kantong masyarakat gitu ya. Dia masih mampu beli. Contohnya apa Raisa misalnya? Tadinya misalnya Raisa membeli sampo ya, ukuran yang misalnya 250 mili misalnya ya, sampo ya, beli ya, harganya misalnya 10.000. Tapi ya sekarang ya kemampuannya Raisa nggak ada 10.000 gitu ya. Sekarang saya hanya punya duit cuma 5.000 kan gitu ya. Tapi saya masih pengen beli sampo yang sama. Cuman karena sampo yang sama hanya ada di 250 mili misalnya ya, maka saya nggak mampu beli karena karena itu saya harus punya 10.000. Nah, cara menurunkan harga supaya Raisa masih mau beli dengan harga 5.000, maka saya buatkan produk yang cuma 100 mili, bukan 250 mili. Harganya 5.000, kan gitu ya. Jadi Raisa masih tetap loyal dengan brand yang samponya saya, tapi saya masih mampu. Makanya ada saset dan segala macam itu sebetulnya adalah ya produknya sama. Cuman jumlahnya diperkecil supaya tadi itu kemampuan orang. Jadi itu salah satu caranya juga tanpa istilahnya itu menurunkan harga diri kita. Jadi membuatkan produk downsizing itu salah satu hal yang bisa ya. Produk yang fleksibel ya, mungkin tadi itu ya, jangan terlalu kaku ya dengan situasinya ya. Kemudian ya kembali gitu ya. Istilahnya kan gini. eh, Apa ya? Katakanlah misalnya kita itu sudah punya pelanggan ya, misalnya 10.000 ya atau 1.000-nya itu ya. Nah, mungkin kalau saya sih saya akan kembali lagi menggali database saya kembali gitu ya, dengan konsumen-konsumen yang sudah menjadi konsumen saya dulu lebih mudah gitu ya. Karena banyak sekali juga yang kita temui pada saat kita diskusi dengan teman-teman ya, atau kita mentor ya. Misalnya dia punya database ada 20.000. Lalu kita tanya, yang dari 20.000 itu yang terakhir membeli dari produk Anda 20.000 itu berapa orang? Wah, 1.000 orang, Pak. Nah, sisanya 19.000 itu nggak beli lagi. Mungkin nggak, Pak. Lalu pernah dihubungi lagi nggak? Nggak juga sih. Karena kita sibuk hanya mencari pelanggan baru, pelanggan baru, pelanggan baru. Nah, coba kembali lagi kan gitu ya. Coba kembali lagi, pelanggan-pelanggan lama itu mungkin selama ini karena Anda nggak pernah kontak lagi, nggak pernah dihubungi lagi, ya akhirnya mereka lupa. Apalagi komunikasi kita, brand kita belum dikenal gitu ya. Dia akan lupa, oh iya saya pernah beli ya barang ini dulunya ya. Padahal bagus loh ini. Tapi nggak ada yang ingatkan. Gitu. Itu contohnya lagi ya. Jadi banyak hal itu namanya vertical salesnya. Selain tentunya ya bisa aja kita mencari customer baru ya untuk tentunya. Nah, intinya apa sih sebetulnya ya? Dalam situasi yang mungkin kalau teman-teman bisnisnya kebetulan kurang bagus ya, dan situasi sekarang ini menurut saya salah satu fokus yang bisa kita lakukan adalah fokus kepada affordability. Affordability itu artinya apa? Keterjangkauan dari produk kita. Nah, keterjangkauan produk kita itu bukan berarti tadi itu ya menurunkan harga. Tadi sampo yang saya kasih tahu itu yang 200 mili itu dari 10.000 menjadi 5.000, bukan itu. Itu menurunkan harga namanya. Tapi menurunkan ya nilai dari produknya itu supaya mampu konsumen kita itu membelinya dengan tadi itu mendownsizing, memperkecil ya
Sama kayak kuliner kan juga begitu ya. Kadang-kadang kuliner tadi itu porsinya gede ya, tapi sekarang dikurangi gitu ya. Tapi tetap orang masih mampu makan di situ. Bisa itu salah satu cara ya. Nah, bisa juga kebalikannya untuk yang lain tuh bisa juga kita berikan nilai tambah yang lebih, tapi harganya sama ya, sehingga kita juga bisa, orang merasakan wah tidak rugi saya membelinya. Jadi macam-macam caranya. Jadi itu step pertama yang menurut saya karena kita menyelamatkan yang namanya revenue atau omset kita. Ingat bahwa banyak sekali orang itu bangkrut itu karena nggak bisa mendapatkan omset sehingga cash flow-nya bermasalah. Cash flow kita itu adalah darah dari sebuah bisnis gitu ya. Nah, kalau kita nggak bisa kelola cash flow kita dengan baik, ya itulah yang mengakibatkan banyak sekali orang tentunya mati gitu ya. Nah, jadi opsinya apa sih sebetulnya ya? Sebetulnya banyak strategi yang bisa kita lakukan ya untuk memperbaiki omset kita atau revenue kita ya, income-nya kita itu. Tadi itu ya, secara vertikal ya, customer lama kita bagaimana ya. Secara horizontal ternyata masih banyak peluang. Kita customer base kita baru 10.000. Padahal yang potensi 1 juta. Ya harusnya bisa tumbuh dong kan ya. Nah, tadi kita juga diskusi tadi itu tuh ya dengan salah satu ya teman yang kita bantu itu. Mereka peluangnya besar banget kan gitu ya. Besar banget sehingga dia bisa tumbuh gitu ya. Orang lain mungkin sesak nafas dia bisa tumbuh 100%, 200%, 300% gitu. Dan ini bisnisnya nggak kecil lagi gitu ya. Nggak kecil lagi, bukan 100 jutaan, 200 jutaan bisnisnya gitu ya. Ya, jadi kenapa? Karena potensinya besar gitu ya. Kalau kita masih kecil gitu ya. Nah, ini juga eh, membuat mata kita itu harus dipahami dulu bisnis. Jadi sebagai pebisnis tentunya teman-teman harus paham bisnisnya. Paham kategorinya, paham kompetitornya, paham berapa potensi bisnisnya, sehingga paham juga yang sebetulnya yang drive revenue-nya itu apa saja gitu ya. Nah, tentunya ya salah satu yang lain bisa kita lakukan adalah menjadi lebih spesialis atau lebih menjadi generalis. Itu caranya lagi kan itu ya. Tadi itu jualan ayam goreng, sekarang jualan ayam goreng plus ayam bakar misalnya supaya kita memperlebar kategorinya. Tapi kembali seperti yang saya katakan tadi itu dengan asumsi bahwa memang pasar ayam gorengnya sudah lebih sulit untuk kita penetrasi. Nah, boleh saja tapi mainannya masih di ayam misalnya ya. Jadi itu salah satu juga cara untuk kita. Tapi intinya apa sih? Untuk menyelamatkan omsetnya kita. Nah, kalau kita sudah selamatkan omset kita dengan berbagai cara ya, kita melakukan itu, maka tentunya fokus kita adalah biaya setelah itu. Karena ingat bahwa profit itu atau keuntungan itu hanya dua aja rumusnya. Ya, income, revenue, omset dikurangi biaya, kalau masih ada sisa itu ada profit kan itu. Jadi kalau tadi kita sudah utak-atik nih, oh caranya kita menaikkan omset kita itu bisa bisa horizontal, bisa vertikal, bisa ini, bisa itu kan gitu ya. Nah setelah itu review biaya-biaya kita karena ingat bahwa biaya-biaya kita itu akan mempengaruhi cash flow kita kan itu ya. Nah jadi kita kelola, buatkan jadi bikin kita lebih efisien ya karena ingat bahwa kalau saya disuruh pilih dalam situasi yang belum menentu ini, saya akan lebih hati-hati pengeluaran saya kan itu ya. Nah, tadi itu yang tadinya yang ya rasanya itu ya nggak penting-penting amat ya, sekarang nggak usah lagi keluar biayanya kan misalnya. Jadi tadi misalnya meeting pakai snack sama minuman ya misalnya ya udahlah meeting nantinya nggak ada lagi snack minuman bawa snack sendiri bawa minuman sendiri yang nggak penting tapi biaya-biaya yang penting tentunya harus dikeluarkan. Nah itu yang saya bilang bagi biaya itu nah ini apanya bagi biaya itu dalam 4 kelompok ya. Satu biaya tetap, nah itu yang mungkin kita harus utak-atik nih. Kalau bisa biaya tetap itu dijadikan variabel kan lebih bagus ya. Jadi biaya tetap atau biaya variabel. Jadi itu satu. Kemudian biaya yang harus kita keluarkan dan yang nice to have. Jadi must have dan nice to have gitu ya. Nah, itu jadi kalau kita bisa petakan ya biaya-biaya kita tuh keempat kelompok itu, nah dari situ kita sebetulnya udah bisa nih, oh yang nice to have ini biaya-biaya ini nggak penting ya udahlah kita keluarkan dulu ya, yang must have aja yang kita keluarkan.
tadinya biayanya tetap, bisa nggak kita variabelkan misalnya ya. Nah, sehingga biaya tetap kita menurun ya, walaupun biayanya tetap sama, tapi konsekuensinya berbeda gitu. Karena biaya tetap itu bisnis kita jalan atau tidak, tetap jalan biayanya kan ya. Nah, jadi artinya tadi itu soal revenue ya dan income gitu ya. Sekarang ya kita apa namanya ya harus melihat biaya-biaya kita, jadikan biaya kita lebih efisien dan efektif dan bedah semuanya itu. Jadi ujung-ujungnya seperti yang saya bilang tadi Raisa ya, kalau teman-teman sudah pernah belajar Smart Business Map Advance ya atau Smart Business Map 7.0 ya dia itu ulang kembali ya, ulang kembali, ambil modulnya, cek kembali satu persatu 12 pertanyaan itu. Dari situ sebetulnya Anda sudah bisa ya memetakan problem-problem yang mungkin dihadapi oleh teman-teman sekalian sehingga kita bisa mencari solusinya. Nah, gitu dulu, Raisa. Banyak sebetulnya saya bisa bahas sih, Mas. Tapi apa namanya, nggak cukup waktu gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar Smart Business Map-nya, ya silakan ya belajar. Nanti di akhir Oktober ada tanggal 28-29 kalau nggak salah ya. Silakan, Raisa. Kita tanya jawab dulu Oke, gitu. terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Budi sudah berbagi insight di malam hari ini. Dan tentunya teman-teman semua jadi kebuka ya Pak, setelah mikir nih gimana sih ke saat ini kondisi ekonominya sedang menurun, banyak teman yang stagnan juga, dan hampir minus juga. Nah teman-teman semuanya sudah terjawab ya, langkah-langkahnya teman-teman harus ngapain, tips-tipsnya juga harus ngapain nih teman-teman semuanya. Nah, jangan cuma didengerin ya Pak malam hari ini. Buat teman-teman yang lagi stagnan nih, penting banget ya Pak, Hmm. langsung dieksekusi. Jadi teman jangan tunggu sampai tahun depan dulu, tapi bisa langsung dieksekusi nih. Teman-teman langsung bisa bikin plannya, langsung bisa siapkan juga nih. Jadi teman-teman Hmm. jangan sampai nggak dieksekusi ya Pak. Oke, Ya. so teman-teman semuanya, kita udah masuk ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang sudah punya pertanyaan, boleh yuk drop pertanyaannya di kolom komentar ataupun di box Q&A. Nanti saya bantu bacakan dan kita akan diskusi bareng Pak Budi. Tapi saya mau ambil dulu nih Pak, dari kontraktor underscore m.tias.lab nih Pak. Untuk Hmm. pertanyaannya tadi kan ada seputar downsizing ya Pak. Hmm. Nah, kalau di bisnis kuliner nih Pak, kapan harus pilih antara naikin harga atau downsize nih Pak? Ya, kan gini ya. Ya tadi itu makanya masing-masing kita kan beda-beda kan ya situasinya ya. Kalau memang kita merasakan penurunan dan stagnan gitu ya, kan kita harus bedah dulu kan ya. Sebetulnya penyebabnya apa sih kan itu ya. Jadi bisa saja tidak perlu turunkan harga, tapi sebetulnya kita lebih agresif saja mungkin ya. Justru mungkin tidak turunkan harga, tapi misalnya kan gini ya. Ini contoh ya, daripada kita nurunkan harga 25% misalnya ya. Katakanlah, nah 25% yang harusnya untuk turun harga itu bisa saja kita gunakan tuh lebih agresif, misalnya promosi, lebih agresif mencari customer baru. Jadi kebalikannya, jadi kita tidak menaikkan harga, tapi dana yang sama bisa juga kita gunakan untuk dibakar untuk istilahnya itu mencari customer yang baru. Itu opsi juga kan gitu ya. Nah, karena bagi saya sih menaikkan harga misalnya ya, menaikkan harga itu ya itu harus korelasinya adalah dengan biaya-biaya yang selama ini terjadi kan itu ya. Kalau biasanya ya pengalaman saya selama ini gitu ya dalam bisnis, dalam mengelola bisnis dan segala macamnya, biaya itu jarang yang turun. Sehingga bahan baku itu akan naik setiap tahun ya. UMR ada nggak UMR yang turun? Nggak ada UMR ya. Upah minimum nggak ada yang turun, naik terus ya. Segala macam tuh hampir semuanya naik. Nah bayangkan kalau Raisa nggak menaikkan harga nih bertahun-tahun, ya mati kita lama-lama kan gitu. Jadi faktor menaikkan harga itu pasti ada gitu ya. Cuman kapannya itu yang perlu ada strateginya. Nah, contohnya strateginya misalnya, oh biasanya banyak orang menaikkan harga itu pada saat-saat mau lebaran misalnya ya, pada saat puasa karena secara fisiologis misalnya ya, terutama untuk konsumsi ya, secara fisiologis orang menganggap alah ya naik harga wajar lah orang mau lebaran. Nah, jadi sudah ada oh wajar. Tapi kalau di bulan Juli kita naikkan harga, wah mungkin jadi masalah nantinya gitu. Jadi kenaikan harga itu nggak bisa menurut saya tidak dilakukan. Kapan dilakukan?
Itu yang harus kita punya strategi dan sesuai dengan kemampuan kita sendiri kan ya. Tentunya konsumen ya suka-sukanya adalah tidak menaikkan harga kan itu ya. Tapi kita lama-lama kalau kita tidak naikkan harga, margin kita turun kan gitu ya. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Nah, tadi juga soal menurunkan harga, perlu nggak? Saya nggak suka menurunkan harga. Tapi ya tadi itu mungkin caranya adalah membuat produk kita menjadi terjangkau. Itu tidak harus melulu menaikkan harga, menurunkan harga. Tadi contohnya tadi itu sampo 200 mili dijadikan 100 mili gitu ya. Nah, harganya pasti turun dong kan itu ya. Tapi sebetulnya nilai secara totalnya tetap sama. Cuma yang beda itu volumenya aja. Ya itu sih Raisa ya. Yes, oke, terima kasih Pak Budi atas jawabannya ya. Tapi balik lagi ya Pak, sebenarnya dengan kita mengetahui apa dulu ya Pak dalam bisnis kita ini, kita cek dulu, sebenarnya kita akan tahu ya Pak, sebenarnya kita butuh antara naikin harga ataupun downsizing ya Pak. Jadi lebih better teman-teman cari tahu dulu nih, seperti apa kebutuhan dari bisnis teman-teman semuanya. Semoga membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk kontraktor underscore m.yes.bonlab. Next saya mau ambil nih Pak dari Bu Ara di kolom komentar nih Pak. Apakah dalam keadaan ekonomi seperti sekarang nih Pak, lebih baik kalau budget marketing dikurangi? Mengurangi budget marketing itu biasanya itu adalah variable cost ya, biayanya itu ya. Nah, biasanya kalau saya sih ya, kalau saya nih pribadi, saya lebih suka menekan biaya yang tetap dulu. Sedangkan biaya yang variabel masih saya pertimbangkan. Nah, pertanyaannya adalah kalau biaya marketing itu kita keluarkan, apakah akan menghasilkan atau tidak? Kalau akan menghasilkan omset, ya jangan dikurangi, kan itu ya. Cari pos-pos biaya yang lain yang bisa dikurangi, kan itu. Nah, tapi kalau misalnya selama ini misalnya setiap kita mengeluarkan biaya marketing hasilnya nggak ada, ya mending nggak usah pakai itu kan itu. Mungkin harus dicari jalan lain untuk mendapatkan omsetnya. Jadi kalau kalau ditanya saya karena dia pertama dia variabel ya tidak fix. Jadi justru malah kalau saya sih mau coba cari semua biaya fix dulu. Apa yang mungkin kita lakukan membuat dia lebih efektif dan efisien. Gitu Raisa. Oke, terima kasih Pak Budi. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Bu Ara. Lalu Pak, saya mau ambil pertanyaan dari Januar Pak. Apakah menghubungi customer nih Pak? Itu nggak masalah untuk pertumbuhan bisnis yang seperti horizontal dan vertikal tadi ya Pak, ke market baru ataupun ke market yang sudah ada atau database yang sudah ada. Nah, karena pribadi nih Pak, kalau dihubungi sama sales agak jengkel juga. Nah, kira-kira gimana tuh Pak? Apakah kita sebagai sales ataupun CEO nih Pak, bisnis yang kita punya bisnis nih Pak, menghubungi customer itu nggak masalah? Ya, artinya kalau kita nggak menghubungi customer, lalu bagaimana cara kita mendapatkan customer? Menunggu customer kan gitu. Ya, ya ada dua cara kalau kita nggak menghubungi, ya berarti menghubungi itu artinya apa? Kita malu nih kan gitu ya, malu. Ya kalau malu nggak usah kita bisnis kan gitu ya. Artinya kalau kita sudah kepepet, ya menurut saya sih nggak ada malunya kan itu ya. Untuk seorang sales yang baik itu nggak ada punya kemaluan gitu ya. Jadi kegigihan dia untuk, nah mungkin caranya aja buat tadi itu tidak menjengkelkan. Jadi caranya bagaimana sih misalnya ya? Kalau kita telepon-telepon aja ya mungkin nggak menarik. Bisa aja misalnya kita undang dia misalnya ya ke acara tertentu ya. Lalu kita kata, kita diskusi ini yuk gitu ya. Mana tahu ini bermanfaat tuh ibu-ibu misalnya. Tapi sebetulnya kita mengundang dia sebetulnya jualan. Jadi caranya banyak-banyak menghubungi itu bukan berarti harus nelpon itu menurut saya kan itu ya. Tapi kalau enggak pun ya setiap hari saya mendapatkan telepon gitu ya. Karena menjengkelkan juga gitu. Tapi saya tahu ya mereka itu juga gigi dan mereka juga cari uang kan. Jadi karena ya saya terima juga. Nah kalau kita jadi kan nggak dari 100 mungkin aja ya nerima 20 ya. Tapi minimal ada 20 kan yang dihubungi kan itu ya. Bukan nol kan itu. Itu contohnya gitu Raisa. Yes. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk January Pak. Next, saya ambil lagi dari Bang underscore Rotisisir nih Pak. Kan penurunan daya beli juga dirasakan kompetitor nih Pak. Kalau ajak kerjasama kompetitor nih untuk tingkatkan daya beli pasar bagaimana Pak? Daya beli pasar nggak bisa kita rubah kan itu ya. Kita tidak bisa mempengaruhi daya beli pasar kan itu ya.
Yang bisa kita lakukan adalah kita menyesuaikan ya dengan daya beli pasar. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita mau kerjasama dengan kompetitor agar kategori kita itu bisa tumbuh bersama-sama dengan membuat dia lebih terjangkau, ya boleh-boleh aja. Tapi kita membuat orang lain daya belinya menjadi lebih baik nggak bisa, kecuali kita ngasih kerja dia, misalnya kita kasih bonus ke orang masyarakat gitu ya, duit kita kasih duit ke masyarakat, ya daya belinya jadi meningkat kan gitu ya. Tapi bukan itu yang bisa Betul. kita lakukan kan. Yes. Oke Pak, ini ada dari Bu Yuli komen juga nih Pak. Kita mau dong belajar nih Pak menentukan biaya-biayanya nih Pak. Tadi kan biaya kan jadi pertimbangan ya Pak utama nih setelah Hmm, kita tahu nih detailnya seperti apa yang harus dilakukan. Tapi teman-teman pasti pengen tahu juga Pak, bagaimana sih menentukan biaya-biayanya ini. Jadi mungkin teman-teman next bisnis kayaknya ya Pak kita bisa lakukan ataupun di bisnis forum ya bisa, Pak lebih detail lagi. Jadi teman-teman bisa. ditunggu aja, stay tune terus untuk info detailnya. Saya mau ambil pertanyaan lagi ya Pak Ya, dari Bu Risa Eksprisa di kalau di box Q&A. Kalau bisnis sudah 3 tahun nih Pak, awareness-nya masih rendah ditambah kondisi sekarang, apa yang harus dilakukan? ya bangun awareness itu kan gitu ya. Pertanyaannya kenapa masih rendah? Itu pertanyaannya kan itu ya. Jadi kenapa sih masih rendah kan itu ya? Apa yang dilakukan selama ini dicek kembali gitu ya. Mungkin komunikasi kita yang salah, mungkin tadi itu channel komunikasi kita yang nggak tepat, mungkin juga kita nggak paham segmen pasar atau target market kita yang sebenarnya kan gitu ya. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan itu. Saya juga tidak bisa tentunya memberikan jawaban yang pasti gitu. Jadi cara saya misalnya mementor teman-teman biasanya dengan pertanyaan juga kan ya. Jadi kalau kita mengatakan oke awareness saya rendah yaitu lalu apa yang harus saya lakukan? Sebelum saya kasih obatnya, nah, itu tadi itu ya dokter ya, harus tahu dulu penyakitnya. Karena kalau tidak, nah itu jangan-jangan penyakitnya sebetulnya panu, tapi dikasih kemoterapi gitu ya. Justru Betul. mati dia kemoterapi. Jadi jadi selalu gitu. Kalau kita mau solusi, kita harus tahu problemnya dulu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa awareness kita masih rendah? Awareness masih rendah itu karena mungkin tadi itu exposure kita kurang. Mungkin cara kita komunikasi nggak tepat. Mungkin orang yang kita komunikasikan itu juga tidak tepat, ya kan gitu ya. Jadi misalnya, saya nggak tahu ya, Gen Z misalnya lebih banyak mainnya di TikTok misalnya. Lah tapi kita mainnya lebih banyak di Facebook misalnya, kita komunikasinya kan gitu ya. Ya nggak cocok kan gitu ya. Nah jadi ini itu saja sudah membuat kita awareness kita menjadi tidak karena salah tempat kita berkomunikasi, cara kita berkomunikasi pun juga mungkin tidak tepat ya, sehingga orang nggak paham apa yang kita maksudkan kan itu ya, frekuensinya juga mungkin ya kurang misalnya dan segala macam. Jadi itu dulu dibedah satu-satu, baru aja sore tadi itu juga kita bahas soal ini gitu ya dengan Pak Bas gitu Reza. Yes. Oke, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Borisa Eksprisa. Tentunya masih banyak banget ya Pak, teman-teman yang lain yang masih punya pertanyaan nih. Tapi sayangnya kita udah di 24.5 malam hari ini, tentunya kita udah harus mengakhiri sesi bisnis Q&A di malam hari ini. Tapi teman-teman semuanya nggak usah khawatir, pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum dijawab nanti akan kembali dijawab ya di sesi bisnis Q&A selanjutnya. Jadi teman-teman stay tune terus untuk ikut sesi bisnis Q&A-nya Bisnis ID dengan mengikuti jadwalnya di Instagramnya bisnis.id ya. Jangan sampai ketinggalan karena mungkin teman-teman di pertanyaannya akan terjawab di sesi Business Q&A selanjutnya. So, terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya nih untuk berbagi insight ke saya, juga membantu teman-teman semuanya yang saat ini lagi merasa stagnan, lagi rasa demam juga ya Pak, ikutan meriang nih, karena bisnisnya ikutan demam juga. Terima kasih sebelumnya Pak. Oke, Ya. sebelum kita tutup Pak, mungkin ada pesan penutup buat teman-teman semuanya nih, supaya tips-tips tadi sudah bisa teman-teman jalankan, bisa teman-teman eksekusi dengan baik nih Pak, silakan. Iya, iya. Jadi itu tadi itu. Kita harus berpikir positif ya tadi itu ya. Jadi jangan 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 negatif tadi. Apalagi bisnis kita masih kecil. Menurut saya kalau kita masih kecil, peluang itu masih banyak sekali untuk bisa tumbuh dan faktanya ya, teman-teman yang kita mentor itu pun juga banyak sekali yang tumbuh ya. Mungkin hampir apa namanya ya, hampir mayoritas dari teman-teman yang kita bantu, kita support itu tumbuh. Ada sih yang stagnan, ada juga yang turun, tapi mayoritas tumbuh. Jadi kebalikan dari survei kita tadi kan gitu ya.
Nah, jadi itu positive thinkingnya harus ada dulu. Ingat, makanya belajar. Makanya tadi itu salah satu mungkin, apalagi teman-teman sudah pernah belajar SBM Advance ya, itu Yuli gitu ya. Coba bongkar kembali itu 12 pertanyaan itu misalnya ya. Ya baik yang sudah belajar SBM online maupun yang advance-nya yang nanti kita akan adakan di Oktober akhir ya, nantinya di Surabaya seperti itu. Nah, jadi bongkar kembali, dilihat kembali. Nah, sehingga dari situ satu persatu ya bisa kita paham gitu ya, apa sebetulnya yang jadi masalah, itu yang kita kasih obat ya Widi ya. Ya, saya akan ke Bandung lebih sering, saya ke Bandung, Jogja, Surabaya, Malang itu rutin ya sama Solo gitu ya. Jadi teman-teman nanti kita bisa kopi darat. Mungkin minggu ini pun juga saya bisa aja di Bintaro Jaya ya, di Blue Korinci. Ya kalau teman-teman ada yang minat, ya kita bisa kumpul-kumpul lagi lah, mungkin 15 orang gitu ya. Diskusi lebih dalam lagi. Kalau teman-teman mau, nanti saya undang gitu ya. Nanti bisa cek sama Mbak Amel hari Minggu. Biasanya saya adakan jam 9 sampai jam 12. Monggo. Tapi ingat besok gitu ya. Itu kita ada, besok hari Sabtu ya, ada Zoominar ya, silakan ya. Nanti kita bagaimana kita mengelola orang ya dengan Ibu Evita ya. Nanti saya akan coba apa namanya ajak teman-teman nanti karena dampak dari orang itu sendiri juga salah satu yang bisa gitu ya memperbaiki bisnisnya teman-teman sekarang ini karena saya yakin teman-teman punya potensi yang besar gitu Raisa. Yes. Terima kasih, selamat malam semuanya. Oke, terima kasih Pak Budi sudah meluangkan waktunya di malam hari ini dan berbagi insight ke saya juga Business Planners di malam hari ini. Seperti yang Pak Budi udah sampaikan ya teman-teman semuanya, kita akan adakan Sales Business Forum di Sabtu 28 September 2024 ini dengan tema mengelola SDM di tengah pertumbuhan pesat dan akan belajar lebih dalam nih seputar membangun budaya kerja yang mendukung, lalu meningkatkan produktivitas karyawan dan tim yang ada sampai membangun sistem untuk pengelolaan SDM yang terintegrasi. Jadi teman-teman semuanya kita nanti akan belajar bareng Bu Evita Hadis yang merupakan independent HR coach, HR HR konsultan dan certified coach dan juga Pak Budi Ismani yang sudah berpengalaman selama 30 tahun di banyak multinational company. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk ikut sesi bisnis forumnya di hari Sabtu 28 September 2024 di jam 10 sampai 11.30 siang. Jadi teman-teman bisa langsung daftarkan diri dengan klik link di bio Instagramnya Business ID di menu daftar bisnis forum. Kita ketemu ya di hari Sabtu dan teman-teman kita akan kembali lagi di Business Q&A juga di hari Kamis nih bersama Pak Baskoro Hadi. Nanti teman-teman kita akan temu lagi bareng Pak Bas di hari Kamis, juga Pak Budi dan Bu Evita di hari Sabtu. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di sesi Business Q&A dan Business Forum selainnya. Ya, selamat malam, Oke, selamat beristirahat. malam, Sampai assalamualaikum. jumpa. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman yang mau menyimak kembali rekaman dari sesi Business Q&A di malam hari ini bisa langsung cek ke IGTV-nya Business ID ya, karena kita akan simpan di sesi Business Q&A kita di IGTV Business ID. Teman-teman yang mau cek juga, lebih detailnya juga bisa ke YouTube Business ID untuk download ataupun menonton secara full lebih dalamnya lagi. Kita ketemu di sesi Business Q&A dan Business Forum lainnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai